Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah. Seorang murid bernama Selin mau mengakhiri hidupnya karena kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Dia pun lompat ke sebuah kolam. Yud berhasil menemukan di mana muridnya itu. Dia berdiri menatap ke kolam. Dalam otaknya pasti di dalam sana banyak kuman-kuman yang sangat mengerikan. Tapi Yud gak peduli, dia buru-buru nyebur buat menyelamatkan Selin. Setelah berhasil membawa Selin ke permukaan, halusinasi Yud semakin parah. Kuman-kuman hitam menjijikan datang begitu banyak mengerubunginya seperti mengejeknya. Yud sangat ketakutan, dia nggak bisa mikir dan akhirnya merasa kesakitan, lalu mengalami kejang-kejang yang luar biasa. Eng yang baru aja datang segera nyamperin Yud. Dia syok melihat Yud kejang-kejang parah. Eng sangat panik, dia teriak memanggil-manggil Yud supaya bertahan. Tapi akhirnya Yud kehilangan kesadaran. Yud dan Selin sama-sama dibawa ke dalam ambulans. Terpantau petugas segera memberi Yud masker oksigen karena dia kesulitan nafas. Yud dalam kondisi kritis, sampai sekarang dia belum menunjukkan respon apapun. Eng menangis keras di sampingnya. Dia bilang Yud sudah berjanji bakalan sekuat itu, maka Yud harus berjuang untuk bangun lagi. Orang tua Yud masuk setelah mendengar kabar anaknya dirawat. Mereka juga kebingungan dengan kondisi Yud. Eng memperkenalkan diri lalu menjelaskan kalau Yud baru aja menolong murid yang tenggelam. Dia sangat takut kuman dan sekarang jadi kritis karena penyakit OCD-nya. Yud pernah bilang kalau orang tuanya tidak percaya sama penyakitnya, padahal Yud sangat menderita sendirian. Dia menderita sendirian melawan penyakitnya. Sekarang orang tua Yud merasa menyesal dan sekarang mereka percaya kalau anak mereka semenderita itu. Keduanya menyalahkan diri masing-masing. Harusnya dari awal mereka percaya bahwa Yud mengidap OCD. Yud masih tidur di ruangan ICU. Kondisinya masih belum stabil. Guru dan kepala sekolah juga berkesempatan menjenguk karena sangat cemas. Kepala sekolah merasa terharu karena pengorbanan Yud menyelamatkan muridnya. Eng juga semakin khawatir karena Yud koma cukup lama. Tapi teman sekolahnya justru menenangkan Eng dan minta jangan khawatir. Eng selalu setia menjaga Yud setiap hari. Dia nggak pernah melewatkan satu hari pun. Orang tuanya Yud berterima kasih atas perhatian Eng, tapi mereka juga khawatir. Jadi Eng minta istirahat dulu. Dokter pribadi Yud menjelaskan pada semuanya jangan khawatir karena Yud pasti bangun. Tapi kondisi pasien OCD seperti Yud memang butuh perhatian lebih dari orang sekitar. Ayah Yud menyesal, seandainya dia bisa memutar waktu, dia akan menemani anaknya melewati masa sulit. Dokter bilang selama ini Eng lah yang menolong dan mendukung Yud sampai dia membaik. Eng juga bilang mereka itu berdua sebenarnya saling mendukung. Yud juga membantunya mengatasi depresi. Eng menangis keras, dia ngomong sama Yud dan mengingatkan kalau Yud sudah berjanji mereka harus barengan terus. Yud harus berjuang untuk bangun dan sembuh. Serius deh, di dunia nyata ini apakah beneran OCD itu sampai bisa parah kayak gini kalau kambuh? Aku pikir ini gangguan yang gak sampai parah-parah banget, tapi ternyata di drama diceritain bisa sampai sefatal itu ya, bisa sampai koma. Eng menautkan jari kelingkingnya dengan jari Yud, seolah minta Yud berjanji sekali lagi. Akhirnya air mata Eng tidak sia-sia. Perjuangannya untuk membangunkan Yud berbuah manis. Yud akhirnya membuka matanya dan kembali kepadanya. Yud pelan-pelan membelai wajah Eng. Dia bilang jangan menangis karena Eng harus kuat. Orang tua Yud masuk ke kamar. Mereka juga merasa happy anaknya sudah sadar. Waktu ayah megangin kakinya Yud, Yud berkata jangan disentuh, tangan ayah sekarang kotor. Ayah sekarang paham dan langsung memakai hand sanitizer. Mulai sekarang orang tua Yud berjanji akan memahami penyakit anaknya dan berjuang bareng-bareng.